Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novalukan Hakim dengan NIM 402.05. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus Otto. Siklus Otto sendiri adalah siklus termodinamika sederhana yang menggambarkan cara kerja mesin piston pengapian pecah sederhana. Siklus ini terdiri dari 4 proses, yaitu 2 proses isentropik atau adiabatik reversible dan 2 proses isohorik atau volume konstan. Di sini ada diagram PV dan TS dengan kondisi 1, 2, 3, dan 4. Di sini pada fluida pada kondisi 1 menuju kondisi 2 terjadi isentropic compression atau kerja masuk. Pada kondisi ini entalpi konstan atau S1 sama dengan S2 pada diagram TS. Pada kondisi 2 pada kondisi 2 ke 3 terjadi volume konstan atau heat addition, di mana panas masuk dan volume konstan pada diagram TS. Dan pada kondisi 3, fluida pada kondisi 3 menuju fluida kondisi keempat terjadi isentropik ekspansi atau ekspansi isentropik di mana kerja keluar. Di sini S3 sama dengan S4 atau entropinya konstan pada diagram TS. Pada diagram PV di sini fluida kondisi 3 ke kondisi 4 isentropik konstan. Pada kondisi keempat, fluida pada kondisi 4 ke 1 di mana terjadi heat rejection atau panas keluar, di mana volume konstan. Atau di sini bisa ditulis V4 sama dengan V1, dan di sini V2 sama dengan V3. Lanjut pada langkah kerja siklus Otto. Di sini ada motor 2 langkah atau two stroke, di mana pada langkah pertama terjadi isyap dan kompresi. Pada saat piston bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas, katup terbuka menyebabkan campuran udara dan bahan bakar masuk menuju poros engkol dan dimanfaatkan pada langkah kompresi untuk menaikkan tekanan dan suhu campuran udara dan bahan bakar. Pada langkah kedua atau pembakaran dan buang, piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Pembakaran terjadi akibat busi memantik campuran udara dan bahan bakar, dan hasil pembakaran langsung terbuang melalui katup yang keluar menuju sini, katup yang keluar. Selanjutnya ada langkah kerja motor 4 langkah atau 4 stroke, di mana yang pertama ada intake atau langkah hisap. Terjadi ketika katup inlet terbuka, piston bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah yang menyebabkan campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar. Pada langkah kedua atau kompresi terjadi ketika katup inlet dan outlet tertutup, piston bergerak menuju titik mati bawah menuju ke titik mati atas. Proses ini menyebabkan campuran udara dan bahan bakar dimanfaatkan sehingga temperatur dan tekanan meningkat. Pada langkah ketiga atau langkah usaha terjadi setelah busi memantik api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar sehingga ledakan terjadi dan menyebabkan piston bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Langkah 4 adalah atau exhaust, yang dimana di sini ada langkah buang. Terjadi ketika katup outlet terbuka dan piston bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas dan menyebabkan gas hasil pembakaran
dibuang melalui katup yang terbuka. Di sini ada rumus dari siklus Otto sendiri, yaitu yang pertama ada efisiensi termal dengan efisiensi Otto sama dengan efisiensi termal sama dengan 1 min T4 min T1 per T2 min T1 sama dengan 1 min 1 per R pangkat Y atau adiabatic index min 1. R di sini ada rasio kompresi dengan V1 per V2 sama dengan V4 per V3. Di sini ada rumus selanjutnya, ada efisiensi dari siklus Otto adalah efisiensi sama dengan work per Q in atau kerja per panas yang masuk. Di sini ada rumus selanjutnya, ada MEP atau mean efisiensi pressure, di mana work cycle per volume stroke. Di sini volume stroke sama dengan Vmax min V minus Vmin sama dengan tekanan per Vs dikali jumlah putaran pada poros. Di selanjutnya ada suhu awal kompresi, di mana QC panas silinder sama dengan work silinder kali CP dikali TC atau temperatur silinder. Jumlah panas yang dikandung dalam gas residu sama dengan QR sama dengan work WR dikali CP dikali TR. Sini jumlah yang panas yang terima oleh campuran udara bahan bakar dari panas silinder dan dinding piston, yaitu QE sama dengan WC kali CP dikali delta T W. Sini ada keseimbangan panas atau heat balance dengan perhitungan keseimbangan panas. Q total sama dengan QB plus Q cold atau Q cold atau plus Q gas plus Q IC plus Q oil plus Q res. Di sini ada keseimbangan panas ditentukan dalam persen dari jumlah panas yang terjadi. QB sama dengan QB per Q total dikali 100. Q gas sama dengan Q gas per Q total dikali 100. Q oil sama dengan Q oil per Q total dikali 100. Q cold sama dengan Q cold per Q total dikali 100. Q IC sama dengan Q IC per Q total dikali 100. Q res sama dengan Q res per Q total dikali 100, sehingga dihasilkan QB sama dengan QB ditambah Q cold ditambah Q gas ditambah Q IC ditambah Q oil ditambah Q res sama dengan 100%. Di sini ada aplikasi siklus Otto, yaitu kebanyakan mobil modern di jalan menggunakan siklus Otto untuk menghasilkan kerja dengan mengubah energi. Setelah penurunan mesin 2 tak, siklus Otto mendapatkan popularitas dalam kategori mesin 4 tak. Pada mesin 2 tak di sini contohnya di motor-motor seperti racing itu menggunakan siklus mesin 2 tak. Pada 4 tak sendiri di motor Panigale dengan 4 langkah. Kalau di mobil itu kalau di mobil biasanya menggunakan 4 tak. Mesin ini digunakan pada mobil, skuter, kendaraan balap, moped, kapal, kereta api, dan juga pesawat terbang. Itu saja penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang jelas bisa tanya di kolom komentar. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau sesuatu yang miss, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.